Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wal sidq wal wafa. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syurafal wa ayyidna ratallatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pendengar pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan mulia datang dari seorang ulama yang masyhur dari Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu anhu taala. Beliau menjelaskan tentang 5 kemuliaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun umat Muhammad SAW diciptakan, dijadikan dalam serba kekurangan. Kekurangannya pada diri umat Nabi Muhammad itulah sesungguhnya Allah titip kemuliaan bagi umat Nabi besar Muhammad SAW. Beliau memberikan penjelasan. Innallaha ta'ala akrama hazihil ummata bisalasati asya' kama akrama biha anbiya'ahu. Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 3 kemuliaan utama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan juga yang 3 itu kepada para nabinya. Ahaduha, yang pertama, annahu ja'ala kullan nabiyyin syahidan ala qaumihi. Setiap nabi jadikan menjadi barometer, menjadi contoh, jadi role model, jadi syahid, jadi saksi atas segala nabi yang diutus. Nabi Muhammad SAW menjadi syahid, menjadi saksi dari sekian para nabi dan rasul. Wa ja'ala hadhil ummah syuhada 'alan nas. Maka umat Nabi Muhammad SAW pun dijadikan menjadi saksi untuk semua umat manusia. Sebagaimana Rasulullah menjadi pionir, menjadi role model dari seluruh nabi dan rasul. Yang kedua, wa qala lirrusul ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu shalihah. Wa qala li hadzal ummah kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wa qala likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Maka setiap nabi memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah SWT. Begitu juga setiap umat memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah SWT memberikan gambaran bahwa nabi dikabulkan doanya oleh Allah SWT. Begitu juga umat Nabi Muhammad SAW diberikan fasilitas untuk dikabulkan doanya oleh Allah SWT. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Wa qala li hadzal ummah ud'uni astajib lakum. Maka karena sebab 3 kemuliaan secara umum Allah berikan kepada nabi, diberikan juga kepada Nabi Muhammad, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disimpulkan bahwa innallaha ta'ala akrama hazihil ummata bi 5 karamatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada umat Nabi besar Muhammad SAW dengan 5 kemuliaan karamah. Yang pertama, awaluha annahu khalaqahum du'afa'a hatta la yatakabbaru. Allah SWT menciptakan umat Nabi Muhammad itu dalam keadaan lemah. Agar apa? Agar mereka tidak sombong, agar mereka tidak menyombongkan diri. Dengan sebab mereka lemah, umat Muhammad itu lemah, maka Allah menjadikan agar dia tidak sombong terhadap dirinya sendiri. Wasani, yang kedua kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad SAW, khalaqahum sigara fi anfusihim hatta takuna mu'natat ta'am wasyarab wathiyab alaihim aqalla. Allah menciptakan umat Nabi Muhammad itu kecil-kecil fisiknya, tidak besar seperti fisik-fisik umat-umat terdahulu. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak biaya
biaya makan, minum, pakaian terhadap diri mereka. Hikmah diberikan, diciptakan fisik umat Nabi Muhammad itu kecil-kecil agar mengurangi beban kehidupan. Itu hikmah karamah yang kedua. Yang ketiga, wasalitsu ja'ala umrahum qasiran hatta takuna zunubuhum aqalla. Allah menciptakan umur umat Nabi Muhammad pendek-pendek agar dosa-dosa mereka yang dilakukan oleh manusia sedikit. Kenapa? Karena usianya pendek. Jika usianya panjang, kemudian dia berbuat dosa yang banyak, maka otomatis dosanya banyak. Tapi umat Nabi Muhammad diciptakan umurnya pendek-pendek agar dosa mereka tidak terhitung panjang alias pendek dan singkat. Itu hikmah di balik usia pendek umat Nabi Muhammad SAW. Ja'ala umrahum qasiran hatta takuna zunubuhum aqalla. Warabi'u, yang keempat, ja'alahum fuqara'a hatta yakuna hisabuhum fil akhirati aqalla. Allah jadikan rata-rata umat Nabi Muhammad itu miskin, tidak kaya seperti orang-orang non-muslim. Agar apa? Memberikan gambaran ketenangan buat kita agar tidak terlalu banyak hisab perhitungan harta benda nanti di hari akhir. Maka umat Nabi Muhammad dijadikan fakir, ya, miskin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalil hatta yakuna hisabuhum fil akhirati aqalla, supaya jangan terlalu banyak, ya, hisab amal harta bendanya nanti di akhirat. Wal khamisu, yang kelima, kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad SAW, ja'alahum akhiral umami hatta yakuna baqa'uhum fil qubri aqalla. Allah jadikan umat Nabi Muhammad SAW paling akhir dibangkitkan, paling akhir umat yang dibangkitkan oleh Allah SWT. Untuk apa? Agar umat Nabi Muhammad tidak terlalu lama mereka tinggal di dalam kubur. Maka umat Nabi Muhammad singkat mereka berada dalam kubur, tidak seperti umat-umat terdahulu yang ribuan, puluhan tahun, bahkan ribuan tahun mereka berada dalam alam barzah. Sementara umat Nabi Muhammad SAW tidak terlalu lama berada di alam barzah untuk menikmati nikmat surgawi nanti. Itu 5 kemuliaan yang Allah hadirkan kepada umat Nabi Muhammad SAW sebagai tasliyah, sebagai penghibur bagi kita umat akhir zaman yang Allah orbitkan kita sebagai khairul ummah, umat terbaik. Meskipun umur kita pendek, fisik kita kecil, umur kita singkat, tapi Allah berikan ladang amal ibadah yang luas bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.